Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, hari ini pagi ini ada sehat semuanya. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Coba dilihat dulu kondisi kelasnya, kalau ada sampah di bawah meja, Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, baiknya kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin pembacaan doanya oleh ketua kelas. Silakan Nur Cahyo, Bu absensi. Dulu Rudi hadir, Rudi Harsono. Hari ini adalah tentang masih masa pendudukan Jepang, yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah peserta didik dapat menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia di berbagai bidang, yaitu bidang sosial, budaya, ekonomi, militer, dan pendidikan. Ketika kita mendengar kata Jepang, apa yang muncul di pikiranmu? Komik, Bu, komik. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, siapa Anda yang tahu ini apa gambarnya? Lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Dampak di bidang budaya. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa, Ananda semuanya? Ananda akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 ada Cahyo, Metra, dan Jenny. Supaya Ananda fokus. Nah, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kelompok 1 itu membahas dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Kemudian, itu pertanyaannya sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Kita mulai dari dampak pendudukan Jepang di bidang pendidikan. Oke, Miko, silakan Miko. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang bisa menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Menurut saya itu kesimpulannya, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Nevi. Yang lainnya juga sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi dari pendudukan Jepang itu ada dampak negatif dan positifnya. Tadi yang sudah seperti yang dijelaskan oleh Nevi. Oke, selama pembelajaran ini bagaimana Ananda sudah bisa dipahami untuk materi dampak pendudukan Jepang ini? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, nah, Ibu pada kesempatan yang terakhir ini kita beberapa menit lagi, silakan Ananda mengerjakan ini ada evaluasi, ada 3 soal berdasarkan dari materi yang ada di LKPD. Nah, karena waktu juga sudah habis, sebentar lagi kita istirahat ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Pembelajaran kita untuk minggu yang akan datang yaitu adalah peristiwa sekitar proklamasi. Nah, itu dari Rengas Dengklok dulu, silakan Ananda pelajari di rumah, dipahami betul, kemudian bila perlu dibuatkan catatan-catatan penting tentang peristiwa sekitar proklamasinya, mulai dari Rengas Dengklok. Minggu depan akan ada pertanyaan. Oke, mungkin sampai di sini dulu Ananda Ibu semuanya. Insya Allah berjumpa lagi kita di minggu yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nora atas perbincangannya hari ini. Silakan Bu Mela Junika Putri berkenan untuk memberi masukan dan mengomentari terkait dengan hasil peer teaching yang sudah dilakukan oleh Bu Nora. Persilakan Bu Mela, nanti dilanjut Bu Ega ya, Bu Ega. Oke, Bu Ega. Baik, terima kasih Bu Roi atas kesempatannya.
kita sama-sama belajar di sini ya Bu Nora. Ya, Saya monggo Bu mel- Nela. melihat teaching Ibu itu sudah sangat bagus. Saya juga tidak banyak mengomentari. Yang ingin saya kasih masukan, mungkin kita harus bisa meningkatkan kemampuan atau kemampuan kita mengintegrasikan media TPA, CK, TPAK dalam pembelajaran. Artinya technological, pedagogical, konten, dan knowledge merupakan integrasi antara tiga komponen teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Mungkin itu saja yang ditingkatkan Bu Nora. Kalau Ibu Nora mau video, mungkin ditambahkan video sama seperti saya tadi. Saya kalau Ibu Nora kan langsung share PPT. Kalau saya itu kan yang saya share itu PDF. Jadi nggak bisa saya tampilkan PPT saya, kebetulan di laptop saya ini PPT kan nggak bisa. Jadi PDF yang saya lampirkan, makanya video saya tidak bisa saya lampirkan tadi. Tapi kalau menurut saya kalau Ibu pakai PPT kemungkinan bisa melampirkan videonya Bu. Itu saja Bu, cukup Bu Roi. Ya, terima kasih Bu Mela. Bisa dilanjutkan Bu Ega. Iya, maaf ya Nora, mohon maaf. Ya. Kata Mela, Ya, Bu kita Ega. sama-sama belajar. Penampilan teaching Bu Nora sudah bagus. Mungkin ini sudah penampilan yang kesekian kali. Mungkin dari beberapa komentar dari dosen pembimbing dan guru pamong mungkin sudah mulai Bu Nora perbaiki. Iya, sudah mulai diterapkan. Cuman satu catatan yang penting Bu, untuk pengelolaan kelas. Pada saat siswa ribut atau pada saat siswa ada kelakar-kelakar yang agak tidak menjurus ke mata pelajaran atau materi pembelajaran pada hari itu, mungkin sebaiknya Bu Nora lebih memfokuskan ke pengelolaan atau lebih memfokuskan kepada anak-anak peserta didik untuk lebih kembali atau fokus lagi untuk mencari tugas atau materinya. Cuman itu saja Bu Roy. Terima kasih Bu Ega. Terima kasih Bu Ega. Iya. Dipersilakan kepada Pak Elmizan. Ya, untuk memberi masukan kepada Bu Nora terkait teaching untuk hari ini, Pak. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya komentari, memang udah mulai bagus apa yang saya sampaikan tadi. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini udah disampaikan saja pembahasan yang pertama tadi, menyangkut masalah intonasi atau ada kalimat-kalimat kita datar, ada kalimat kita agak Bu tinggi, Jenny, ada kalimat kita menurun. screen-nya Bu tampil. Sehingga nanti dengan adanya kalimat kita kalimat tinggi, kalimat datar, kalimat menurun, siswa kita akan tertarik tentang materi yang kita ajarkan. Yang kedua, ini menyangkut seperti Metra dengan Pak Nur Cahyono itu sering ribut aja, bukan lebih pula daripada siswa kita di SMA. Sementara siswa kita SMA nggak seperti itu. Ini saya mohon ini pada Bapak dan Ibu Metra, Ibu Bapak Cahyono dan Ibu Metra tidak seperti itu lagi ya, sehingga nanti orang yang teman kita yang kami menampil atau ibu kita atau bapak kita yang menampilkan itu susah berkonsentrasi nanti. Ini harapan saya ini Pak Nur Cahyono dan Ibu Metra, sehingga nanti kalau ada hal yang seperti itu saya agak takut nanti tujuan kita itu nggak tercapai nanti. Itu yang saya harapkan, yang saya takut khawatirkan nggak tercapai tujuan kita. Tapi kalau kita boleh juga kita ribut-ribut sedikit supaya pengelolaan kelas oleh penyaji nanti bisa dia melakukan pengelolaan. Jadi tapi kalau seperti itu kan tadi nggak baik rasanya ini. Ini mau ya Pak Nur Cahyono sama Bu Metra, mau saya ngomong ini dalam rangka kita peningkatan kualitas pendidikan kita untuk masa yang akan datang ini. Ini kita bapak-bapak dan ibu semuanya nanti generasi baru yang akan menggantikan nanti kami yang udah tua kami udah senior di sekolah nanti. Jadi yakinlah saya, bapak-bapak, ibu-ibu akan lebih baik nanti. Terima kasih, mungkin itu aja. Karena kalau banyak saya kita ngomong, waktu kita ini udah jam 5 ini ya. Terima kasih Udah Pak saya Elmi. ini Ibu Aisyah, kasihan kita sama Ibu Aisyah ini dari pagi dia rapat. Iya Pak, saya juga klarifikasi. Itu kemarin kesepakatan di grup Pak, biar rame, biar ada pengkondisian
seperti dalam diskusi seperti itu, Pak. Jadi kita ada skenario ribut di kelas, terus Boleh nanti sengaja, gurunya Pak. datang. Memang dibuat seperti itu, Pak. Kemarin seperti di grup kita seperti itu, Pak. Biar kalau semuanya hening nanti seolah-olah tidak ada aktivitas. Bukan begitu maksudnya. Ini udah terlalu over kayaknya, terlalu over ya. Ini bukan kita, siswa kita tuh nggak seperti bapak-bapak dan ibu kan udah berada di kelas semuanya. Kan seperti itu. Kan seperti itu di SMA ya. Baik SMA swasta maupun SMA negeri kan seperti itu. Apalagi sama yang top kan nggak pernah seperti itu ya. Ya ini harapan saya aja. Kita kalau dikondisikan seperti ribu-ribu seperti itu, saya yakin penyaji itu tidak akan sempurna menyajikan materinya. Mbak, terima kasih. Ya Pak, sama-sama saya juga minta maaf. Terima kasih Pak. Ya, saya membayangkan ini konspirasi khusus buat Ibu Nora atau bagaimana ini gitu ya. Ya, apa namanya, berkat untuk mengkondisikan, iya. Memang saya agak mirip dengan Pak Ilmizan membayangkan kondisi di kelas seperti itu. Nah, ternyata tidak begitu-begitu amat juga ya. Jadi kadang kan ada kata yang tidak pas gitu. Kalau akan apa, tetapi memang satu sisi bagus. Apa satu sisinya bagus? Kita melihat kemampuan guru ketika ada kondisi-kondisi yang parah itu. Nah, cuma sayang di sini guru gagal. Saya mohon maaf Ibu Nora. Ya enggak apa-apa. Ya kita harus real menilainya. Gitu. Diskenariokan itu kan tantangan buat kita sebenarnya bagaimana mengkondisikan yang bisa dikendalikan. Nah, kalau saya tadi itu sudah marah seperti itu, ya, karena saya tahu tadi tantangan. Saya tidak akan bicara kalau saya tidak didengarkan anak. Dan itu bagian dari pengelolaan kelas. Suara saya beda ya, Pak Ibu. Bagian dari pengelolaan kelas. Nah, itu jadi jangan kita dibawa lalu oleh anak. Wajar kok mereka dikasih hukuman sudah keterlaluan banget. Apa contoh? Ini Zoom ya. Mute dia. Jangan suruh dia ngomong sampai terakhir. Karena apa? Efek jerah. Tujuannya dia apa di sini? Untuk melihatkan kemampuan guru. Uji hari ini skill ibu mengajar. Saya memang kalau begini guru sejarah mengajar, ya wajar, bosan. Suara kita datar saja dari awal sampai akhir. Datar saja. Mulut saya sudah begini juga. Datar dari awal sampai akhir. Masih gelombang. Kadang keras, kadang kecil, kadang cepat, kadang tegas. Nah, ini variasi-variasi ini yang harus, saya membayangkan kok melankolis, melambai-lambai gitu ya. Jadi, ya kalau orang ngantuk udah tidur gitu loh, ditinggal kita. Dan itu sebagai guru kita nggak mau itu. Dan anak kalau tidak patuh itu menyakitkan bagi kita. Saya tidak, apa namanya, yang dua tadi itu, walaupun dikondisikan, ibu jangan karena suara itu tadi dalam catatan saya mengalahkan suara guru. Ah itu jadi ini pertarungan, bukan pertarungan ya, apalah namanya ini ya. Artinya memang kita raja itu dia berkuasa. Ya kalau kita tidak mampu mengendalikan rakyat, kita habislah wibawa kita. Nah itu yang tidak tampak tadi ya. Sementara ya saya setuju dikondisikan ya, tetapi ini tantangan sekaligus buat guru membuktikan separah apapun dia bisa. Nah ini terkait dengan pengelolaan kelas yang sangat-sangat lemah ya. Terlepaslah dari memang ada skenario Bapak Ibu ya, kalaupun ada skenario memang mirip lah, jangan terlalu over pula seperti yang disampaikan oleh Pak Elmi tadi ya. Nah, kemudian ini media terlalu kecil ya, yang ditampilkan PowerPoint tadi, sebaiknya itu di slideshow supaya kelihatan. Nah, kemudian kata-kata juga ya, intonasi itu mempengaruhi makna kadang, dan pilihan kata, diksi juga mempengaruhi. Contoh, ibu dulu mau tanya, berarti ibu dulu mau tanya, ibu dulu atau ibu sekarang, itu satu penafsiran yang berbeda ya. Akan berbeda artinya, ibu mau tanya dulu ke kalian atau ke Ananda. Beda kan artinya? Kalau ibu dulu, ya, jadi memang diksi itu sangat mempengaruhi Ibu Nora dan Bapak Ibu yang lain. Ini dalam catatan saya ya.